warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Malam Sabtu ini, hari Jumat sudah berlalu dengan segala keindahannya. Kita bisa berkumpul karena Allah yang menggerakkan hati kita. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki dengan ringan ke rumah ini. Semoga rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan berkah nanti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Yang kalau kita memandang wajah beliau, niscaya hilang segala kegundahan. Beliau yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Yang kita diperintahkan untuk meniti jalan beliau. Untuk mengikuti beliau dalam segala hal. Dalam tidurnya pun, dalam makannya pun, dalam berjalannya pun. Apalagi dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mulai, ana minta setiap orang itu mengeluarkan Qur'annya. Walaupun di HP-nya. Karena Rasulullah SAW itu punya tugas dari Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah itu telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Ketika Allah mengirimkan kepada mereka nabi dari golongan mereka. Apa sih yang dilakukan nabi? Nabi itu kalau berdakwah, apa yang dilakukan beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat bacaan. Kalau orang Arab, ya yang umum ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, insya Allah sebagian besar faham. Kalau kita dibacakan ayat-ayat Allah, kalau enggak ada terjemahannya, cuma mantuk-mantuk. Bagus gitu kan. Apa artinya? Wallahu a'lam bishawab. Kita berbicara tentang masuk surga. Bersama keluarga. Kadang-kala orang tua tuh kalau ngajak anaknya rekreasi, siapa yang enggak mau? Siapa besok yang ikut ayah ke Malang, ke Batu umpamanya? Kita mau petik apel di sana. Oh semuanya mau ya. Masya Allah. Insya Allah semuanya ingin masuk surga. Dan semua orang tua ingin bersama anak-anaknya, cucu-cucunya masuk surga. Tapi terkadang perbuatannya tidak menuju surga. Kayak orang ngajak anak dan istrinya menuju ke Batu, tapi jalannya menuju Banyuwangi. Itu tuh kalau keluarganya tidak memberhentikan, dia gak akan pernah sampai ke Batu. Kadangkala istri perlu ngomong sama suaminya, bang salah dalan nih bang. Lu kok iso? Lu iki Banyuwangi. Iki Selat Gumitir ini. Gak mungkin bisa sampai, gak mungkin kata dia. Harus balik gitu. Tapi terkadang ada istri yang membiarkan suaminya seperti itu. Ngomongnya mau ke surga bareng keluarga. Maka kita perlu tahu jemaah. Rute menuju surga itu lewat mana gitu. Allah berjanji akan mengumpulkan orang tua sama anak-anaknya di surga. Coba dibuka di surat At-Tur ayat 21.
Surah At-Tur ayat 21. Siapa yang mau baca? Mic-nya ada kan? Nah, tafadhal. At-Tur ayat 21. Nah, silakan mic-nya dikasih. Masya Allah. Jamaah, untuk masuk surga itu harus berlomba-lomba. Bukan ngasih nomik. Masya Allah. Kita tuh Masya Allah. Kalau bisa mana mic-nya Ana yang mau baca. Biar Ana masuk surga duluan gitu kan. Masya Allah. Jadi ini termasuk masukan buat antum semua. Mengutamakan orang lain untuk urusan akhirat itu makruh hukumnya. Kita kadang-kadang di masjid ada soft pertama kosong. Kita ngomong sama teman kita, fadol, antum duluan. Itu makruh. Kalau urusan dunia, silahkan kita mempersilahkan orang antum makan duluan, fadol makan duluan. Tapi urusan akhirat, kita jangan nyuruh orang lain lebih dulu. Masya Allah. Antum mau baca udah dipegang sana mic-nya. Ya Allah, fadol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Lanjut. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Silakan dibaca artinya. Ganti yang baca artinya ganti biar nggak kecapean antum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakannya. Barakallahu fiik. Kita lihat di ayat ini. Allah mengatakan dan orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman. Mereka tuh akan dikumpulin. Terus gimana Ustaz? Kan amalannya beda. Anak kadangkala, Masya Allah, lebih taat daripada orang tuanya. Kita melihat seperti itu. Lebih sering puasa sunnah, lebih sering baca Quran. Bapaknya gak bisa baca Quran. Gak pernah baca Quran. Gimana mereka bisa dikumpulkan? Inilah kemuliaan yang Allah berikan. Syaratnya satu, mereka beriman aja dulu. Insya Allah semua orang yang beriman. Yang tidak melakukan kesyirikan ada harapan masuk surga. Walaupun ada yang mungkin harus disiksa terlebih dahulu. Karena dosa-dosa dia. Na'udzubillahi minan nar. Tapi pada akhirnya mereka masuk surga. Terkadang mereka masuk surga tidak sampai derajat yang tinggi. Mungkin anaknya berada di derajat yang tinggi. Atau bapaknya berada di derajat yang tinggi. Anaknya enggak. Itu Allah akan gabungin. Sebagian para ulama berpendapat mereka tidak digabungin. Tapi mereka
diperbolehkan untuk saling berjumpa dan berziarah. Anak kepingin ketemu bapaknya, bapak kepingin ketemu anaknya. Karena terus terang, kebahagiaan berkumpul sama keluarga itu tidak bisa digantikan dengan uang. Ana sering melihat orang-orang ketika banyak proyeknya, banyak kekayaannya, banyak garapannya, sebagian kebahagiaannya itu hilang. Tadi sempat kita makan bersama, ada satu teman yang sedang telepon-teleponan sama HP-nya. Ana ngomong sama dia, taruh dulu HP-nya. Ini mengurangi kebahagiaan kita. Laung enak makan sih urusan proyek, iya makan itu jadi tidak enak makan tuh jamaah. Apalagi kalau ada berita ini ada yang rusak barang itu makan iso keselek ya mah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara HP. Jadi kebahagiaan berkumpul sama keluarga itu nggak bisa digantikan. Oleh karena itu Allah ingin menyempurnakan nikmat di surga dengan dikumpulkan bersama keluarganya. Orang tua bisa kumpul sebagaimana mereka kumpul di dunia. Kemudian Allah sebutkan semua sesuai dengan amalannya masing-masing. Baik, dilanjutkan terjemahannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Allahu Akbar. Kita lihat nih kalau bicara surga. Antum silahkan menghayal dengan hayalan yang paling indah. Surga lebih indah daripada hayalan antum. Kalau bicara buah-buahan, betapa bahagianya ana rasakan ketika kita ke Batu bisa metik buah sendiri. Orang kaya itu bisa beli buah 1 ton. Bisa dia beli. Tapi untuk bisa metik dengan tangannya sendiri. Kemudian duduk sama anak-anaknya makan bareng. Itu gak semuanya bisa. Maka Allah sebutkan di sini apa yang mereka ingin, buah-buahan. Bahkan ya anak waktu kecil sering diceritai sama orang tua tentang buah-buahan di surga. Nanti kalau kepingin buah itu tahu-tahu datang dahannya itu bisa mendekat gitu ya. Kita tinggal ambil kata dia. Ternyata betul Allah sebutkan qutufuha daniyah. Kata Allah metiknya di surga itu dekat. Sekarang buah apa yang bisa dekat jemaah? Banyak. Tapi sejatinya manusia awalnya buahnya besar. Tapi ditaruh di pot sama dia. Supaya mangga itu kan aduh besar-besar susah ngambilnya. Akhirnya dibikin mangga dalam pot yang berbuah tapi tidak bisa banyak buahnya. Tapi mereka ingin bisa metik sendiri. Ya Allah subhanallah. Itu Allah kasih. Allah apa saja yang diinginkan. Daging Allah akan berikan kepada mereka. Dari apa saja yang mereka sukain. Berbeda dengan nikmat di dunia jemaah. Antum bisa lihat orang kalau di dunia ini kalau makan daging. Lama-kelamaan katanya kolesterol nanti. Sampai ada pedagang sate yang marah-marah. Dia jual sate kambing di Jakarta. Ana ini paling musuh sama dokter kata dia. Loh anak kamu kenapa katanya. Ih katanya kambing ini kolesterol ini itu. Akhirnya gak ada yang beli daging kambing anak kata dia. Padahal daging kambing ini paling bersih malah dia cerita macam-macam. Tapi memang seperti itu. Ada dampak negatif dari makanan yang kita makan. Sehingga ada banyak pantangan ketika hidup di dunia ini. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Tapi di surga apa saja boleh dimakan tanpa ada pantangan. Nah lanjutkan. Di dalam surga itu mereka saling menggulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Masya Allah. Mereka itu saling, kalau sekarang antum dikasih air, diputerin air. Di sana itu khomer. Yang diputer itu khomer. Minuman yang di dunia memabukkan. Yang kita dilarang untuk mendekatinya. Di surga itu sungainya ada sungai khomer. Jadi nggak ada di dunia sungai khomer. Antum bisa bayangin. Kali. Mau berenang antum berenang di sana. Itu air itu yang diberikan, diputar, dikasih mereka. Tapi
tidak memabukkan mereka. Maka disebutkan di sini, la laghun fiha wala ta'thim. Minuman itu tidak menimbulkan ucapan-ucapan yang orang lantur ngomongnya, ucapan-ucapan dosa, enggak. Jadi kita di dunia ini memang diuji untuk meninggalkan barang-barang yang terlarang demi untuk yang sudah Allah sediakan di sana. Coba anak mau tanya sama antum. Kalau dikatakan antum jangan minum ini, jangan minum air ini. Kenapa? Nanti anak kasih air yang lebih zen. Air zam-zam. Kira-kira antum minum nggak? Antum mungkin haus. Aduh enggak sih eman-eman zam-zam mai. Orang akan ada harapan yang lebih baik. Tapi terkadang kita itu nggak yakin. Bahwa ada minuman yang lebih enak. Banyak di antara kita yang kalau suruh sodakoh masih mikir 2 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum coba. Ada di antara kita yang sodakoh anggap sodakoh 100 juta tidak mikir. Sodakoh 200 juta nggak mikir. Insya Allah mikir semuanya. Tapi beli mobil 600 juta tidak mikir. Yang ada itu ambisi. Iya anak mau beli. Duit piro saiki. Dihitung sama dia. Oh tinggal sebentar lagi. Bisa. 600 juta. Kenapa? Ya keyakinan jamaah. Kita itu kadang-kadang nggak yakin dengan surga Allah SWT. Ngomongnya mau masuk surga, tapi nggak yakin. Baik, lanjutkan. Dan di sekitar mereka ada anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Subhanallah jemaah. Ghilman itu sebenarnya bukan anak muda mungkin terjemahannya. Tapi anak-anak. Jadi disebut gulam itu sebelum tumbuh jenggotnya. Itu disebut gulam. Jadi ada anak-anak kecil, sekarang kita bisa ngelihat bagaimana air ini diberikan kepada antum. Dioper kan, dioper sana. Nanti di surga enggak. Jadi memang ada yang membawa itu. Anak-anak itu membawa keliling. Dan subhanallah jamaah. Ada sebuah tradisi di Madinah yang ana nggak melihat di Indonesia. Memang kan tradisi bisa beda lah. Tapi yang baik kita ambil. Jadi di Madinah itu kalau kita bertamu ke rumah orang, itu yang melayani kita anaknya tuan rumah. Jadi anaknya tuan rumah itu biasanya pertama kita datang, kita itu disuguhin kopi. Kopi Arab yang hijau yang pahit itu, yang biasanya kalau buka bersama, sama kurma. Jadi anak itu pegang ceret, dia berdiri, nggak duduk dia. Dia tuangin, sama kurmanya diputerin sambil dia nunggu. Yang habis dia langsung tuangin lagi. Tuangin lagi. Sampai semua sudah cukup, baru anak itu berhenti. Kemudian dia keluarkan makanan. Anaknya yang melakukan makanan. Sehingga benar-benar merasa sangat dihormatin sama tuan rumah. Selesai makan malam, itu anaknya keluar dengan teh. Jadi awal kopi, makan, kemudian teh. Dia keluar teh, dia keliling. Setiap ngelihat yang gelasnya udah kosong, dia tuangin lagi. Nggak boleh kelihatan gelas itu kosong. Nanti di surga, Allah sebutkan di sini, wa yatufu akan keliling tuh anak-anak itu. Jadi ketika antum duduk, ngobrol, macam-macam. Ada yang keliling, setiap melihat gelas antum kurang, dia tuangin lagi, subhanallah. Dan di sana nggak ada kepikiran mau ke toilet. Ya. Kita kalau habis minum banyak-banyak kepikiran, mas toiletnya di mana? Hadza maafi. Subhanallah. Jadi keluar dari keringat mereka. Nah, lanjutkan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Masya Allah. Tuh di surga ada tegur sapa, ngobrol orang itu. Ketemu sama sohibnya, ketemu sama orang di surga. Karena bagaimanapun indahnya rumah yang kita miliki. Kalau kita sendirian jamaah, nggak ada kenikmatan di situ. Kita punya rumah luasnya 1 hektar. Semua ada di situ, tapi antum hidup sendirian. Antum hidup berduaan sama istri saja.
nggak ada teman-teman untuk ngobrol atau apa, orang akan ya galau hidupnya. Allah sebutkan, mereka akan saling duduk berhadap-hadapan. Duduk di atas sofa-sofa yang indah, yang penuh dengan emas ya. Coba antum lihat tuh kursi yang di belakang sana. Melihat. Kenapa diwarna emas itu? Karena orang kepingin emas. Dia ingin, emas itu sudah dicintakan kepada kita. Sehingga temboknya, ini kita lihat temboknya rumah ini. Apa diwarnai emas? Karena orang cinta sama emas. Nanti di surga itu, temboknya ini tidak dianu jamaah. Tidak di, bukan wallpaper. Wallpaper. Bukan, tidak dialusi dia apa? Bukan pelamir, tidak dikasih plester. Apa namanya? Batu batanya itu kelihatan. Apa istilahnya? Bukan natural. Apa istilahnya? Tidak di... Iya antum tahu, batu batanya itu kelihatan. Kenapa? Karena satu dari emas, satu dari perak. Jadi nggak buat apa ditutupin gitu loh. Maka benar-benar subhanallah. Labinatun min zahab wa labinatun min fiddah kata Nabi SAW. Jadi orang benar-benar ngelihat rumahnya itu ya Allah. Emas rumahku jemaah. Jadi kalau di sini antum bisa ngelihat satu bata emas itu berapa kilo jemaah. Itu nanti jadi bahan untuk rumah kita. Subhanallah, mereka duduk di sana saling cerita. Mereka akan cerita. Kita coba simak apa yang mereka bicarakan di surga. Coba dibaca. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Lihat. Ternyata ini kuncinya. Ketika hidup di dunia takut diazab. Dia percaya dengan adanya neraka. Dia tahu bahwa segala yang Allah berikan kepada dia, segala fasilitas yang diberi oleh Allah akan ditanya nantinya. Dipakai apa tuh tangan nantinya? Kaki itu dipakai buat apa? Rizki yang Allah berikan digunakan buat apa? Sehingga orang-orang yang masuk surga ini memang ketika hidup di dunia itu takut dengan masuk neraka. Kita punya enggak rasa takut itu? Ketika kita bawa rizki. Karena banyak orang sudah gak mikir yang dibawa ke rumahnya halal atau haram, gak peduli. Dia kasih makan istrinya. Dia kasih makan anaknya. Dari hal-hal yang diharamkan sama Allah. Dari hasil kerja yang haram, gak takut dia. Gak takut, bahkan ada ketidakpedulian orang tua. Ada sampai bingung, ada orang tua yang anaknya kuliah. Di Malang, itu anaknya didepositkan duit 1 M. Sudah nak, kamu tiap bulan ambil dari bunganya. Bunga itu halal apa haram? Masa bunga haram? Antum, banyak bunga di luar sana. Siapa yang bilang haram? Bunga itu halal jemaah. Makanya kenapa dinamain bunga sama mereka? Supaya umat Islam gak takut. Rasa takut itu supaya hilang. Coba dikatakan ribanya. Nak kamu makan dari ribanya nak ya. Wah anak astagfirullah pak. Masa saya dikasih makan ribanya pak kata dia. Oh enggak bunganya kata dia. Oh iya pak gak apa-apa kalau bunganya kata dia. Jadi memang ada usaha untuk mencabut rasa takut. Dengan merubah istilah-istilah itu. Orang jadi gak takut. Sampai anak kadang-kala ketika naik pesawat itu. Pernah naik pesawat. Kemana waktu itu ya? Ke Qatar atau apa. Duduk di bisnis kelas. Kan dikasih menu. Di menu disebutkan ada minuman. Apa istilahnya? Spirit. Minuman spirit. Ini kan orang kalau minuman rohani nih jemaah. Homer jemaah. Minuman keras disebut minuman. Orang kan lihat, saya mau coba yang ini. Coba ini. Supaya badannya lebih sehat. Dulu waktu SD. Kita tuh kenal yang namanya WTS. Wanita Tuna Susila. Sekarang ada nggak?
Ada di Jember WTS? Nggak ada. Di mana? Tunjukkan. Yang ada PSK. Rasa takut mau dicabut. Ketika orang katakan WTS, dia tahu wanita tunas nggak punya adab ini wanita. Pelakunya pun ada rasa takut ingin bertobat. Tapi ketika dirubah jadi PSK, pekerja seks komersil. Dia itu ketika tanya, ibu kerjanya apa? Alhamdulillah Pak Ustadz PSK. Na'udzubillah. Jadi rasa takut itu mulai dicabut. Sedangkan penghuni surga, Allah sebutkan. Kita dulu ketika hidup di dunia bersama keluarga kita tuh penuh ketakutan. Pertama, kematian pasti. Siapa yang gak mati? Pasti mati, kita bakal meninggalkan dunia ini. Sehingga kalau bisa disebut kematian itu selalu ada di depan mata dia. Orang kalau bisnis jemaah selalu berbicara resiko. Ya kalau Anda lihat lah, mereka yang bisnis saat ini resikonya sekian persen. Ada resiko gagal, resiko kecelakaan kerja, itu ditulis. Tapi tidak pernah ditulis resiko mati. Pernah ditulis resiko kalau ownernya mati gimana? Dibagi ke siapa? Itu mereka tidak tulis di sana. Padahal itu resiko yang pasti. Maka kalau kita ingin masuk keluarga, masuk surga bersama keluarga, ini kuncinya. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita tuh takut ketika hidup di dunia. Sehingga antum bisa ngelihat orang yang takut masa depan anaknya, takut anaknya nggak bisa kuliah. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Nabung. Dia tabung ini nak, bapak nabung buat masa depanmu nanti nak. Kamu supaya bisa kuliah. Ada rasa takut yang membuat dia menabung. Kemudian kita lihat di masa sekarang, orang takut dengan masa depan anaknya. Apa yang dia lakukan? Ikut asuransi. Sebagai bentuk rasa takut. Kenapa kita nggak ikut asuransi akhirat? Anak kita perlu diasuransikan. Perlu. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang Allah ridhoin. Antum masih ingat cerita Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau mati. Dia masih jadi khalifah Amirul Mukminin. Yang kekuasaannya itu sampai ke Azerbaijan. Pada waktu itu. Dan sudah sampai ke Andalusia. Ketika dia mau mati, kata menteri-menterinya, mumpung kau masih pemimpin ini, engkau coba wasiat buat anak-anakmu. Anak-anakmu ini miskin semuanya. Artinya ketika menjadi pejabat masih bisa mengatakan, oh kau ambil ini buat dirimu, masih bisa. Dia masih penjabat pada waktu itu, belum mati. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, Inna waliyallahu alladhi nazzal al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Kata Umar bin Aziz, sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quran. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Umar mengatakan, maksud dia, kalau anak-anakku soleh, Allah yang akan melindungi mereka. Selesai. Karena ada orang tua yang kaya raya, mati, meninggalkan buat tiap anaknya miliaran jamaah. Uang itu habis, anaknya jatuh miskin dan na'udzubillah. Akhirnya mereka tidak sholat. Karena ternyata ada hasil-hasil yang haram yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Na'udzubillah. Maka ingat, rasa takut yang perlu dipupuk sekarang. Benar nggak kita takut sama neraka? Ada rasa takut? Wallahu a'lam. Rasa takut itu harus dibarengin dengan amal perbuatan. Kemudian lanjutkan bacaannya. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Nah, lanjutkan. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Barakallahu fiik jemaah. Jadi sejatinya yang memasukkan kita ke surga itu bukan amalan kita. Tapi rahmat Allah.
Sehingga penghuni surga mengatakan famannallahu alaina. Allah yang ngasih karunia sama kita. Jangan sampai kita ada yang GR sama amal solehnya. Ada yang ujub. Wah, alhamdulillah sholat malam terus. Sampai dulu ada seorang yang berhaji puluhan kali. Anak punya paman cerita, ada satu Pak Haji di Jember ini. Dia itu ngomong sama anak, kata paman anak. Dia ngomong, saya ini sudah haji 27 kali. Saya wis siap mati, wis akeh amalanku. Subhanallah. Kadangkala seperti itu. Maka diingatkan di sini. Allah yang ngasih kepada kita karunianya. Bukan karena banyaknya amalan kita, tapi karena Allah yang kesian sama kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga sebagai pengganti amalannya. Lalu para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala ana, aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Kecuali Allah yang meliputi aku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka yang kita minta adalah rahmat Allah. Taib. Rasa takut ini harus ada dari kedua belah pihak, suami istri. Kalau mau masuk surga sama keluarga. Namun jamaah kita lihat di negeri kita, banyak keluarga-keluarga yang sejak awal orientasinya itu bukan surga. Dari mana Ustadz bisa mengatakan itu? Dari sebelum menikah, mereka kadangkala, na'udzubillah, sudah melakukan yang haram. Ada yang sampai berzina, ada yang hamil di luar nikah, kemudian menikah. Lalu mengklaim, oh kita mau masuk surga sama keluarga, sama anak-anak kita. Di dunia anaknya gak bisa dinasabkan ke bapaknya. Karena hasil zina. Dan ada sebagian orang tua ketika dia menikah dapat buku hijau, dia merasa perzinaan yang dia lakukan itu biasa. Kenapa ini sekarang banyak terjadi di negeri kita? Karena yang dijadikan idola sama kebanyakan pemuda Indonesia itu siapa jemaah? Ronaldo. Hampir mahasiswa kita anak tanya, antum jadi followernya Ronaldo enggak di IG? Iya Ustaz. Gimana antum jadi followernya orang seperti itu? Dia tuh punya anak di luar nikah. Sampai sekarang belum nikah udah punya anak. Dan itu biasa gitu loh jemaah. Umur berapa anaknya Ronaldo? Oh, enggak tahu, enggak ikut-ikut. Itu jadi apa jemaah ya? Jadi cerminan buat mereka bahwa itu hal biasa. Hal yang dimurkain Allah ditampakkan sebagai hal yang biasa. Sehingga anak-anak muda melakukan itu tidak merasa dosa. Ucapan Allah di sini, fi ahlina musyfikin, rasa takut itu nggak ada. Karena contohnya jelas Ronaldo. Anak kemarin baca di satu situs berita, Ronaldo akan menikah. Loh, sudah punya anak, baru akan menikah. Anak jadi bingung. Anak tanya sama mahasiswa, umur berapa anaknya? Ada yang mengatakan 7 tahun anaknya. Atau 5 tahun. Jadi dia itu sudah pacaran selama 5 tahun, 7 tahun. Sampai punya anak. Dan itu kita mencintai dia. Banyak yang namanya ya fans. Azan jawab. Belum. Maka hati-hati. Jadi yang seperti ini yang membentuk kondisi masyarakat yang nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Zina, perbuatan yang paling dibenci Allah dianggap biasa. Kalau dikatakan nih gimana ini menikah sudah hamil? Oh biasa sudah. Dulu di Gebang jemaah. Ana masih ingat ketika anak SD. Itu ada satu pernikahan di dekat masjid sana. Dia itu hamil duluan. Itu satu kampung mengecam. Dulu. Sekarang sudah enggak lagi. Karena dimunculkan di berita-berita. Ada artis-artis Indonesia yang hamil sampai punya anak. Ditanya, bapaknya siapa? Oh nanti saya kasih tahu. Alhamdulillah. Dan itu
Itu dianggap biasa gitu loh jemaah. Karena memang secara hukum di negeri kita itu tidak dikatakan zina. Siapa yang kuliah hukum di sini? Ada yang dari hukum jemaah? Mana yang dari hukum? Taib. Zina itu definisinya apa? Yang dihukum di negeri kita ini. Mic-nya kasih, mic. Tapi karena jurusannya bukan pidana, jadi hukum tata negara. Sepanjang sepengetahuan saya sih ya di luar nikah, berkumpul di luar nikah, di luar pernikahan, dan dilakukan ketika dia dalam ikatan pernikahan, tuh. Jadi sejauh itu dianggap zina. Nah, dianggap zina Ya. kan. Kemudian ada laporan dari pihak Ya, ada, suami atau istri yang ya, mengadukan. Ada aduan. Ada aduan, Ya, ada delik aduan. Tadi, kalau dia belum menikah, artinya janda umpamanya, tidak dikatakan berzina. Duda tidak dikatakan berzina. Sampai seperti itu. Jadi memang dibikin orang itu nggak takut melakukan dosa. Maka perlu hati-hati. Maka tadi kalau bicara mau sama keluarga masuk surga, dari awal sudah dikenakno gitu. Kita benar-benar mau masuk surga. Ini kan banyak anak-anak yang hijrah. Dulu Ustaz memang kita mungkin yang nggak ngerti. Tapi sekarang kita mau hijrah. Mau jadi lebih baik. Masa lalu kita, ya kita harapan semoga dihapuskan sama Allah. Anak-anak kita dibawa bersama menuju surga. Allah SWT. Berarti harus menyamakan visi dan misi. Suami istri ini. Kalau memang benar mau bawa anaknya ke surga, visi dan misinya harus disamakan. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 27-28. 28-29 apa? Surat Al-Ahzab ayat 28-29. Tapi sebelum dibaca, ada sebab turunnya ayat ini, sababun nuzul. Apa sebabnya? Ayat surat Al-Ahzab ini turun setelah perang Khandaq. Jadi istri-istri Nabi itu yang jumlahnya 9 orang. Itu sempat minta tambahan nafkah. Karena melihat ya sudah mulai ada harta yang berlebih. Sehingga mereka berpikir ya Rasulullah SAW kita mintalah tambahan nafkah. Tambahan nafkahnya sebenarnya nggak banyak jemaah. Karena hidup istri-istri Nabi itu susah. Seringkali Nabi SAW ke rumahnya, kata mereka nggak ada makanan. Maka Nabi berpuasa. Pernah 2 bulan nggak hidup kompor di rumah Nabi SAW. Tapi tatkala mereka minta tambahan nafkah, mereka mau merubah gaya hidup mereka yang nggak pantas buat istri-istri Nabi sebagai percontohan buat umat. Akhirnya sama Nabi SAW, istrinya itu ditinggalkan selama 1 bulan. Sebulan penuh 9 istrinya ditinggal. Rasulullah SAW tinggal di sebuah, ya ada rumah lah kecil di dalam kebun. Nabi tinggal di sana. Sebulan penuh. Kenapa? Karena visi dan misi sudah berubah. Akhirnya turun ayat ini. Coba kita baca ayat ini. Mana yang pegang mic? Silakan dibaca. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li aswajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati kunna
wa usarrihukuna usarrihkuna kunna sarohan jamila. Lanjut. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Ya Nisa. Sudah cukup. Baca artinya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Ketika visi dan misi sudah berubah, maka Rasul SAW ingin menyamakan visi dan misi. Suami istri harus sama visi dan misinya. Maka di sini Nabi mengatakan, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kalau orientasi hidup kalian adalah kenikmatan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian. Aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon, mau dikasih harta sama Nabi. Setelah itu aku ceraikan kalian. Nggak mungkin bisa jalan bersama gitu. Yang satu mau dunia, yang satu mau surga. Kalau keinginan kalian dunia, ya udah cerai kita. Nggak bisa dilanjutkan kehidupan. Karena biasanya jamaah, anak itu jadi korban nantinya. Bapaknya nggak mikirin akhirat, ibunya mikirin akhirat. Berantem terus biasanya. Karena beda visi dan misi. Maka Rasulullah SAW tidak menginginkan itu. Ya sudah, kalau memang harus pisah-pisah. Bayangkan, Rasulullah SAW itu ketika ayat ini turun, satu persatu istrinya didudukkan. Mau lanjut atau mau dunia. Mulai dari Aisyah, kemudian yang selanjutnya sampai 9 istri. Udah azan jamaah. Taib. Kita ke masjid atau mau sholat di sini? Masjid aja lah kita. Nah, kan dekat masjidnya. Siap. Jadi kita cut break dulu di sini. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat. Insya ibu-ibu mungkin bisa sholat berjamaah sendiri di dalam. Bapak-bapak akan ke masjid insya Allah. Barakallahu fikum. Apa kata saya? Naam, aku sudah beli sebuah taman buat kalian semua di surga. Itu kata istrinya, jazakallahu khairan. Makasih banyak. Diingatkan istrinya. Kira-kira bapak-bapak kalau melakukan itu sama istrinya, bisa digugat cerai sama istrinya. Ini apa? Enggak, insya Allah jemaah. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini jemaah. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita pelajari kalau masuk surga. Tapi intinya tadi, kita harus punya rasa takut dengan api neraka. Supaya kita selamat. Orang tua yang naik kapal, kita bisa lihat naik kapal itu jemaah. Anak pernah naik kapal laut sama anak-anak disuruh pakai pelampung, disuruh pakai ini itu. Untuk keselamatan kita. Dan antum bisa lihat mobil yang safety itu lebih mahal daripada mobil yang biasa. Berarti masuk surga itu untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka itu butuh biaya. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila salah dari diri pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita sebagai suami itu kan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anak-anak tentang ajaran agama. Nah, itu bagaimana kalau kita itu tidak mengajarkan agama secara menyeluruh atau tidak sempurna lah istilahnya. Apakah nanti di akhirat kita akan dituntut oleh istri dan anak-anak kita? Nah, subhanallah jamaah. Ya, pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Kita tahu bahwasanya pernikahan itu ada peralihan tanggung jawab.
Seorang wanita yang awalnya jadi tanggung jawabnya kedua orang tuanya, ketika bapaknya mengatakan kepada menantu, zawwajtuka wa ankahtuka binti, aku nikahkan engkau, aku kawinkan dengan putriku. Kemudian suami mengatakan qabiltu, aku terima. Itu terjadi peralihan tanggung jawab. Bahkan Nabi SAW mengatakan suami itu surgamu atau nerakamu. Sampai seperti itu kedudukan suami. Istri harus taat sama suami. Tapi di posisi lain suami punya tanggung jawab yang besar. Jadi kewajiban suami terbesar itu bukan ngasih makan istrinya. Tapi bagaimana dia bisa membawa istrinya ke surga Allah SWT. Bagaimana menyelamatkan istrinya dari api neraka. Ana yakin kalau terjadi kebakaran di sebuah rumah. Itu suami akan cari istrinya, akan gendong anaknya. Dia akan berlari untuk menyelamatkan mereka. Karena dia merasa cinta sama mereka. Bagaimana dengan urusan agama tadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana caranya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Para ahli tafsir menyebutkan allimuhum wa addibuhum. Allimuhum, ajarin mereka tentang agama ini. Ajarin mereka tentang Allah. Kenalkan istriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Addibuhum, kasih ilmu dan kasih adab dan etika. Di sini seorang suami akan bertanggung jawab. Kalau dia tidak bisa mengajarkan semua urusan agama yang diperlukan. Jadi ilmu agama ini ada dua. Ilmu yang harus diketahui oleh semua orang. Ada ilmu ya para ulama lah yang belajar. Umpamanya ilmu warisan, faraid. Ya, kita kalau ada masalah apa kita tanya sama Allah. Tapi ada ilmu yang kita butuhkan. Yang pertama berkaitan dengan al-iman billah, iman kepada Allah. Iman kepada rukun iman yang 6 lah. Itu wajib. Seorang istri tahu, kalau istri nggak tahu berarti suami yang harus ngasih tahu. Makanya di sini seorang suami yang memilih istri yang sudah faham agama itu enak. Jadi separuh tugas dia sudah selesai. Alhamdulillah istriku wis ngerti kok. Tapi kalau suami ngambil istri yang gak paham agama, besar tanggung jawabnya. Harus ngajarin. Kadang-kala ngambil istri belum bisa sholat. Kenapa kok dipilih? Aduh Ustaz, itu kembangnya kampus dulu satu. Jadi hanya karena faktor kecantikannya aja. Akhirnya tanggung jawabnya besar. Maka kalau tidak bisa mengajarkan semua hal-hal yang diperlukan oleh istri, maka kewajiban suami panggil guru. Kalau nggak panggil guru, istrinya diajak melok pengajian. Sini ikut, duduk sini Dik. Nanti kalau anak ditanya sama Allah, anak bisa jawab. Anak sudah bawa Ustaz istri anak. Soalnya anak secara ilmu memang nggak cukup seperti itu. Maka seperti itu. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab, Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan ditanya apa yang di bawah pimpinan kalian. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Lelaki itu pemimpin di rumah, bakal ditanya antum. Jadi kalau istrinya nggak sholat, suami akan ditanya. Istrinya melakukan hal-hal yang haram, istri mengatakan, anak nggak berani kasih tahu sama suami anak Ustaz. Maka suami tanggung jawab nanti. Barakallahu fikum. Baik, sebelum pertanyaan kedua, Anda bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Ustadz, seorang suami adalah imam di rumah tangga, kepala keluarga. Tapi jika suami sudah jauh dari jalan Allah, SWT. Ya maaf, kalau nulis itu usahakan pujian buat Allah itu jangan disingkat. Pujian buat Allah, pujian buat Nabi SAW, jangan disingkat. Kalau mau disingkat, Ustadz disingkat. Tat, gak apa-apa. Adalah, ini adalah ditulis lengkap nih. Adalah, padahal biasanya adalah bisa disingkat ADL seperti itu. Kok yang disingkat malah SWT? Itu pujian subhanahu wa ta'ala. Tetapkan tulis pujian itu. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Di lain sisi saya juga ingin diimami di dalam sholat berjamaah. Jika
Jika misal akan terus seperti ini, apa boleh jika seorang istri ingin minta cerai? Nah, jamaah. Yang pertama, istri harus introspeksi diri. Kenapa mau sama suami kayak gini? Dulu itu kenapa mau? Betul. Karena kan kita harus selektif, jamaah. Perempuan itu jangan sembarangan lelaki datang diterima. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang meminang putri kalian, seorang lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, nikahkan. Banyak di antara kita akhlak dan agama tidak dipikirkan. Sehingga setelah berjalannya pernikahan baru mikir, oh ternyata suamiku nggak sholat, ternyata suamiku susah bangun subuhnya. Seharusnya ini yang dipelajarin sebelum menikah. Karena dia menjadi imam. Maka tugas seorang istri ketika dia mendapati suami yang tidak baik, istighfar, tobat. Karena dia telah melakukan pelanggaran. Yaitu memilih suami tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya dia yang mendapatkan dampak buruknya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk memperbaiki suami. Karena dalam rumah tangga itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tetap harus berjalan. Istri banyak melakukan dosa, suami banyak melakukan dosa. Ketika mereka berumah tangga, mereka saling menasehatin. Kemudian para wanita ketika mau ngasih nasihat suami, memang berusahalah untuk tidak menggurui. Kenapa? Karena suami bagaimanapun tetap pemimpin dalam rumah tangga. Apapun yang dilakukan suami, kalau itu kesalahan, bahasanya itu, kalau bisa ngomong, bang aku ada yang ingin aku sharingkan. Ada yang ingin aku sampaikan. Bang. Bukan suaminya pulang kerja dipanggil, mas sini. Anak ini sudah tidak kuat. Nggak seperti itu. Istri pun ketika ingin ngasih nasihat suami, berusaha untuk merubah kondisi rumah. Perempuan kalau semakin taat sama Allah, dia semakin taat sama suami. Semakin baik sama suami. Maka Ana sering kasih nasihat beberapa kajian. Nggak ada lagi ibu-ibu kalau suaminya pulang kerja, jangan ditanya dari mana. Setuju bapak-bapak? Allah setuju bapak. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya mau apa? Siap ibu-ibu? Tidak siap jemaah. Tidak siap ibu-ibu. Orang itu sudah capek ya, kadang-kala sumpek kerjaan, ditanya lagi sama istri. Dari mana kok telat bang? Ya Allah. Coba tanya bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu langsung dikunci pintunya, nggak usah keluar rumah, sudah Anda mau di rumah. Kadang-kala di sini seorang istri yang tidak bisa mengkondisikan, jadikan rumahnya surganya. Sehingga suami ketika keluar rumah yang ada dalam bayangan dia, kapan aku pulang. Tapi kadang-kala itu nggak terjadi. Maka seorang istri ketika ingin memberikan nasihat kepada suaminya, coba dikondisikan dahulu. Berikan pelayanan yang baik sama suami. Suami datang, bukakan pintu, duduk, bukakan sepatunya, kos kakinya, ambilkan air anget, cuci kakinya. Itu suami akan bingung. Iki kemasukan jin apa istri. Soalnya nggak pernah terjadi, tahu-tahu apa ini kayak gitu kan. Tapi memang hal-hal yang indah sebenarnya itu akan membuka kondisi hati suami. Maka ketika ingin memberikan nasihat kepada istri, kepada suami tadi, setelah dikondisikan, kemudian kalau ngasih makan suami ditemenin suaminya, tolong HP-nya ditaruh kalau menemenin suaminya makan. Kemudian setelah itu cari suasana yang lagi nyaman, suami lagi bahagia, baru minta. Bang kalau boleh Ana minta bang, tolong bang kalau azan ke masjid bang. Masa dipanggil-panggil Allah abang di rumah. Nggak marah-marah. Nggak perlu buka dalilnya, kitabnya bang. Abang tahu duduk sini bang. Ana bacakan dalilnya sholat berjamaah ke masjid. Enggak, kondisinya bukan itu.
Jadi perlu disentuh hatinya seperti itu. Insya Allah harapannya berubah. Tapi ada suami yang nggak berubah. Gimana kalau suami nggak berubah? Cari orang lain. Kadangkala nasihat itu perlu orang ketiga. Orang ketiga maksudnya ini jangan orang ketiga, bukan masalahnya. Enggak, artinya kita minta tolong orang ngasih nasihat suami kita. Maksudnya seperti itu. Oh, jadi orang ketiga difahami apa semuanya? Nah, kadang-kala suami nggak mau dikasih tahu oleh istri karena merasa tadi, bagaimanapun aku pemimpin di rumah. Minta tolong sama mertua, ngomong sama mertua, jangan sama orang tua. Soalnya kalau kita bilang sama orang tua kita, mamanya perempuan bicara sama orang tuanya, itu kadang-kala ada intervensi, nanti jadi rame. Tapi ngomong sama mertuanya. Ngomong, ayah tolonglah, ini fulan kok sekarang sholatnya mulai kendor ya atau apa. Namun nanti ketika finalnya nggak bisa diperbaikin, istri punya hak gugat cerai. Suami nggak sholat boleh nggak istri gugat cerai? Boleh. Boleh. Ini urusan-urusan agama ini. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan langsung? Nah, fadhal mic-nya. Syukur. Masya Allah, kok wis entek sama. Masya Allah. Nah, Ustaz, silakan. Ada pertanyaannya seperti ini. Apakah silsilah keluarga yang ada di dunia sekarang masih berlaku di surga? Karena saya pernah melihat ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau nggak salah beliau menyampaikan bahwa rata-rata umur penduduk surga itu 28 tahun. Terima kasih. Rata-rata umur penduduk surga berumur 28 tahun. Nah, subhanallah jemaah, ya. Berkaitan dengan orang-orang yang masuk surga. Jadi pernah ada seorang wanita tanya, mungkinkah dia masuk surga? Kata Nabi SAW, enggak ada orang tua di surga. Orang sepuh itu nggak ada di surga, akhirnya dia nangis gitu. Berarti gimana aku nggak bisa masuk surga? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada dia. Dia itu tidak akan masuk surga dalam kondisi tua maksudnya. Jadi semua penghuni surga itu umurnya bukan 28 tahun. Salasa wa salasin sana. 33 tahun. Semuanya. Jadi bapak kita pun umurnya 33 tahun nantinya. Kakek kita pun umurnya 33 tahun. Kenapa? Ya kalau orang sepuh masuk surga, ya nggak bisa menikmatin surga. Adapun anak-anak, bagaimana anak-anak yang belum balik? Apakah nanti masuk surga dia akan ditambah umurnya dari 33 tahun? Atau dia tetap anak-anak? Ada dua riwayat yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Ana lebih condong yang mengatakan mereka tetap menjadi anak-anak. Makanya disebutkan tadi di surat At-Tur, wa yatufu alaihim ghilmanun, atau wildan dalam ayat-ayat lain. Jadi anak-anak. Mereka lah anak-anak yang meninggal di dunia, anak-anak orang Islam yang meninggal belum balik, maka insya Allah mereka akan tetap anak-anak. Adapun yang tua, nggak ada orang tua di surga. Yang ada semuanya muda. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, apa yang harus saya lakukan sebagai istri jika visi misi dalam menjalankan ibadah sudah tidak sejalan? Saya sebagai istri selalu berusaha mengingatkan suami untuk istiqamah di jalan Allah. Jemaah, ada yang diuji dengan suaminya. Suami merupakan ujian buat dia. Sehingga tugas seorang istri ketika itu bersabar. Sabar menghadapi suaminya. Selain bersabar, tadi yang Anda sampaikan beristighfar. Bisa jadi dia mendapatkan suami seperti itu gara-gara dosa-dosa dia. Karena sejatinya at-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik itu untuk lelaki-laki yang baik. Sejatinya seperti itu. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dan laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Kalau ternyata engkau mendapatkan pasangan hidup yang tidak baik, bisa jadi mungkin engkau belum baik. Maka coba perbaiki diri.
Sebagian ulama memberikan nasihat, perbaiki hubunganmu sama Allah. Allah perbaiki hubunganmu sama manusia. Jadi mungkin ada sesuatu di kita sehingga kita punya suami seperti ini. Maka berusaha untuk memperbaiki. Jadi ada hal-hal yang kalau sudah sampai tingkat suami meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, maka semakin berat tugas istri memberikan nasihat. Namun kesabaran istri semoga bisa merubah suami. Jadi umpamanya suaminya agak susah sholatnya, istri coba puasa Senin Kemis. Ketika ditanya, kenapa puasa Senin Kemis sekarang? Iya bang, puasa buat abang nih, supaya benar sholatnya. Enggak apa-apa, artinya dia bertawasul dengan amal soleh. Dia itu berpuasa dengan harapan mudah-mudahan suaminya diperbaiki. Minta sama Allah. Bersodako, perbanyakin sodako. Ya Allah, ana sodako Allah, mudah-mudahan suamiku diperbaiki. Ya Allah. Artinya banyak cara untuk memperbaiki kondisi rumah tangga jemaah. Dan masalahnya kadang-kala berawal dari pernikahan tadi. Memang sudah salah mencari pasangan. Sebenarnya mereka ini awalnya ketika sebelum menikah satu visi dan misi. Dalam perjalanan istri dapat hidayah lebih dulu. Suami nggak dapat hidayah. Nah disinilah istri jadi terbebani. Dulu nggak pernah sholat subuh, sama istri nggak sholat subuh, suami nggak sholat subuh. Ketika istri dapat hidayah, nggak tahan dia ngelihat suaminya nggak sholat subuh. Maka masa lalu tetap kita perlu bertobat, mohon ampun sama Allah. Dan ketika nanti memang mentok jamaah, memang nggak bisa diperbaikin, ya memang solusinya kadang-kala gugat cerai. Ustaz kan perceraian nggak baik Ustaz. Perceraian kan disukain oleh iblis. Jadi termasuk perbuatan yang paling disukai iblis itu terjadinya perceraian. Nah betul. Tapi diperbolehkan perceraian apabila memang maslahatnya lebih besar daripada bertahan dalam pernikahan itu. Anak-anak lihat bapaknya nggak sholat. Sampai ada seorang wanita cerita sama Ana. Di Malang dia curhat sama Ustaz. Ana ini Ustaz pernah dipaksa nyabu sama suami Ana Ustaz. Sampai seperti itu. Di kamar dikunci Ustaz. Ana mau dimasukin sabu itu. Ana lari Ustaz loncat jendela Ustaz. Ya ada suami yang seperti itu. Nggak mungkin bertahan ya mas. Mau satu rumah dengan orang seperti itu. Maka yang ada gugat cerai. Barakallahu fikum. Tapi ada pertanyaan langsung Bapak. Ibu-ibu lagi nih. Ada. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai apa yang tadi disampaikan sama Ustadz Syafiq mengenai anak di luar nikah. Seperti yang disampaikan Ustadz Syafiq tadi, anak di luar nikah kan nasabnya tidak bisa ngikut ke ayahnya. Bagaimana dengan kondisi saat ini yang kemudian ayahnya menjadi wali nikahnya? Apakah pernikahan itu menjadi sah? Dan kalau tidak sah, apakah pernikahan itu artinya si anak juga termasuk melakukan zina? Nah. Sudah. Barakallahu fikum. Nah jamaah. Pertanyaan ini pantas ditanyakan. Kalau di tempat kita, wallahi perzinaan ini jadi sesuatu yang na'udzubillah. Ana baru pulang dari Madinah 2013. Ayah Ana ngomong, Syafiq, Indonesia ini melangkah satu langkah ke depan. Kenapa Pak? Anak SMP jadi mucikari. SMP jadi germo. Jual teman-temannya SMP. Digersik kejadian itu. Anak baca berita, ya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Sampai seperti, mana bapaknya? Mana ibunya? Anak kadang-kala berpikir ketika malam hari naik kereta yang jam 12:30. Atau pulang yang nyampe sini jam 2 kurang seperempat. Itu lewat alun-alun. Anak ngelihat cowok sama cewek berduaan. Anak bertanya, mana bapaknya ini? Mana ibunya mereka? Akhirnya, wallahu alam. Mereka mungkin memang gak dipedulikan sama orang tuanya. Akhirnya berzina. Na'udzubillah. Sekarang gimana? Ketika anak zina itu, jadi dinasabkan ke ibunya. Artinya, umpamanya, nama ibunya siapa? Nama ibunya Sumiati binti Sunarto.
Maka nama anaknya bin Sunarto nantinya. Nyambungnya ke nasab ibunya. Tidak ke nasab bapaknya. Baik. Sekarang gimana kalau dia menikah? Dia menikah dengan wali hakim. Karena dia nggak punya wali. Kakaknya nggak bisa jadi wali. Dia punya kakak satu ibu umpamanya. Nggak bisa jadi wali. Dari pihak ibu kan memang nggak bisa jadi wali. Wali itu dari pihak bapak. Terus gimana? Ya sudah wali hakim. Gimana kalau dulu yang menikahkan itu bapak biologisnya yang berzina? Pernikahan tidak sah. Terus gimana Ustaz? Apakah anak itu jadi berzina? Tidak. Ini dikenal dalam buku-buku fikih nikah syubha. Nikah dengan ada syubhat sah nikahnya. Nggak tahu dia kok nikahnya nggak sah. Maka tidak dihukumin dua orang ini berzina. Enggak. Hanya perlu diperbaharui pernikahannya. Dengan wali yang sah ketika itu. Jadi itu anak dengan suaminya tidak dikatakan berzina. Enggak. Karena dia berpikir dulu pernikahannya sah. Padahal tidak sah secara hukum agama karena ketidaktahuan dia. Maka yang harus dia lakukan adalah menikah ulang. Berangkat ke hakim. Kadang-kala sebagian orang gini malu saat kalau ketahuan anak zina. Subhanallah. Itulah dosa yang harus engkau malu sama Allah SWT. Anak itu gak punya dosa apa-apa. Anak itu gak punya dosa apa-apa. Yang dosa siapa? Bapak sama ibunya. Ustaz, saya sebagai seorang ibu ingin menanyakan, bagaimana jika kami sudah terlanjur memilihkan sekolah untuk anak yang tidak berbasis pendidikan Islam? Karena sekolah tersebut sekolah bilingual. Jadi anak-anak bercampur dengan mayoritas non-muslim dengan segala tradisinya. Wallahi jamaah. Ya memang kembali kepada visi dan misi sebenarnya. Kadangkala orang tua berpikir sekolah ini sekolah favorit Ustaz. Yang lulus sini nih jadi orang semua. Nggak ada yang jadi macan. Nah. Jadi akhirnya dia ingin nyekolahkan di tempat itu. Padahal di sana dia akan berbaur dengan non muslim. Dia tidak akan melihat syiar-syiar Islam di sekolah tersebut. Bahkan mungkin yang akan dia lihat di sana. Teman-teman dia yang pakai kalung salib, yang pakai apa, dan itu biasa. Guru dia mungkin yang pakai kalung salib, itu hal yang lumrah seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Karena rasa kalau harus dipindah. Apa nggak ada sekolah Islam yang mirip seperti itulah jemaah? Ada insya Allah. Ana masih ingat ada anak umur 14 tahun. Itu masuk di ITB Bandung. Nggak pernah duduk di bangku sekolah. Dia hanya homeschooling. Itu diterima di ITB sebagai mahasiswa termuda. Umur 14 tahun. Jadi intinya itu orang tua sebenarnya bagaimana mendidik anaknya. Bukan sekolahannya. Anak punya anak subhanallah. Ya anak kita tuh macam-macam. Anak punya anak 6. Jadi anak tahu dengan sifatnya masing-masing. Ada satu anak ya kadang kala malas suruh ngaji ini itu. Istri anak ngomong, bang coba bang sama guru ngaji fulana kok anak-anak yang diajar dia pintar-pintar gitu. Ya sudah bawa ke sana. Anaknya orang pintar, anak kita tetap malas di sana. Pindah guru lagi tetap malas lagi gitu loh. Anak ngomong sama istri anak, berarti kita yang harus didik. Jangan orang. Kita yang lebih tahu dengan tabiat anak kita. Oh kayak gini anak kita. Oh ini anak kalau mau diajarin ngaji harus diajak main dulu. Ada anak yang seperti itu. Diajak cerita dulu baru dia mau. Intinya orang tua lah yang penting itu. Jadi bukan sekolahannya saja. Maka kalau sekolahannya di sini dikatakan mayoritas non muslim. Di sana dia ibadahnya juga tidak akan bisa sempurna. Syiar-syiar Islam mungkin juga tidak tampak. Maka yang ada anak kita hanya akan duniawi nanti. Maka berusaha cari sekolah lainnya. Didik dengan benar. Barakallahu. Ini saya besar di keluarga yang mencari nafkah dengan jalan riba. Ustaz. Bagaimana dosa yang mengalir di badan saya? Jemaah, ini pertanyaan dari orang yang takut.
Tadi penghuni surga mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita takut dulu dalam kehidupan dunia. Sekarang orang bicara riba, Allahu Akbar. Teman-teman yang resign dari tempat riba, itu sama keluarganya di sidang. Kamu ikut aliran apa sekarang? Ini kerjaan yang menghasilkan, yang enak ditinggalkan. Sampai anak ketemu dengan satu kereta. Naik di ekonomi zaman dari Surabaya. Dia duduk sama anak, Ustadz, anak ini mantan manajer Bank Qatar. Apa bagian Indonesia Timur, Jawa Timur, mana semuanya Ustadz. Anak tinggalkan sudah Ustadz. Anak jualan roti sekarang kata dia. Sama istrinya. Dulu uang jangan ditanya Ustaz. Sekarang anak itu kadang-kadang tanya sama istri. Ada berapa duit di ATM? Alhamdulillah 16 miliar bang. 16 ribu maksudnya jemaah. Itu kata dia bahagia Ustaz. Sekarang anak bahagia Ustaz. Dulu anak miliaran Ustaz. Allahu Akbar. Anak pernah beli. Dia cerita sama anak pernah beli truk Ustaz 2. Harga 900 jutaan 2. Ana pasang GPS ini situ langsung ana kirim ke orang yang menjalankannya. Itu ana bisa cek truk ana. Sampai di Jawa Tengah masih kelihatan. Habis itu ana sholat subuh hilang truk. Sampai sekarang nggak pernah ada. Ana benar-benar Allah Ustaz. Dia tinggalkan riba. Dan sekarang hidup baru merintis, baru setahun dia tinggalkan riba. Alhamdulillah tapi dia katakan sekarang ana bahagia Ustaz. Sehari anak bisa baca Quran 3 juz Ustaz. Bayangkan kata dia. Dulu sak lembar dah pernah jamaah. Karena sibuk dengan fulus terus. Anak itu pernah, biasanya kalau ada orang yang pinjam duit dia cerita. Pinjam duit dengan jumlah besar. Biasa kita yang ngegolkan dikasih Ustaz. Kadang-kadang anak dikasih amplop Ustaz. Anak lihat. Tak lihat. Cuma 50 juta Ustaz. Anak kembalikan, oh nggak perlu gitu dia. Ditambahi sama dia. Anak enggak perlu, kalau segitu nggak perlu lah. Itu ditambahin duit sama dia. Artinya riba itu menjadi hidup dia. Dia tinggalkan semua kita Ustaz. Tapi alhamdulillah ada kebahagiaan yang dia rasakan. Jadi bagaimana seorang yang hidup yang dahulunya mungkin nggak ngerti. Dia makan riba, semuanya riba hidupnya. Maka yang harus dia lakukan kembali kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah SWT. Bersihkan tubuhnya dengan banyak bersodakoh, dengan banyak istighfar. Jangan diremehkan dosa riba jemaah. Kita itu kalau dibandingkan lebih dahsyat mana dosa riba sama dosa zina? Menurut kebanyakan orang dosa apa? Zina. Kalau tanya lebih banyak, lebih besar mana sekarang? Dosa riba sama dosa zina? Ya zina Ustaz, na'udzubillah min dzalik. Padahal kata Nabi SAW ini dalam hadis riwayat Ahmad. Dirhamun riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam posisi dia tahu ini hasil riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Tapi ternyata diremehkan sama orang. Seakan-akan apa ya, hal yang lumrah. Sampai di kampung-kampung antum lihat. Di kampung itu pelaku riba. Hampir sering anda lihat yang naik sepeda motor ya. Bawa kitab dia. Assalamualaikum. Salam. Dengan salam. Tanya gimana kabarnya. Dibuka kitabnya. Halaman. Ibu mau bayar berapa hari ini? Itu dilakukan di masyarakat seperti bukan dosa. Biasa. Padahal 1 dirhamnya. 1 dirham itu anggap 100.000 lah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Na'udzubillah. Maka nasihat ana bertobat kembali sama Allah. Jangan diremehkan jemaah. Allah sudah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu kan menghancurkan riba tapi pelan-pelan. Yamhaq itu bukan yudammir. Yudammir itu hancur jemaah total. Tapi yamhaq itu pelan-pelan. Jadi orang ini seakan-akan masih senang, enak hidupnya gitu loh. Wah alhamdulillah enggak. Kalau dibilang hancur mana? Anak punya rumah punya ini terus pelan-pelan. Keluarganya sakit, bapaknya sakit, ininya dikasih sakit. Dia enggak pernah tenang hidupnya. Hancur jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini pertanyaan tertulis lagi. Ustaz, saya istri yang bekerja. Dan suami saya karena saya berpenghasilan,
jarang memberikan uang. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Ini kadang-kala suami jamaah lupa dengan kewajiban. Memberikan nafkah kepada istri itu bukan sunnah. Istri berpenghasilan, dia bekerja dengan izin suami. Ibu-ibu juga harus tahu diri. Kalau suami mengatakan, Dek sudah gak usah kerja. Artinya gak ada perempuan gak kerja. Istilah perempuan gak kerja itu gak ada. Kalau perempuan gak bekerja, negara ini tutup. Kalau suami ngomong, Dek gak usah bekerja. Dek. Akhirnya istri duduk di rumah main HP. Anak gak diurusin apa selalu. Katanya gak usah kerja. Kata dia. Maksudnya gak usah bekerja, kerja yang menghasilkan uang. Maksudnya gak usah. Tetap pekerjaan wanita di dalam rumah itu jauh lebih berat daripada pekerjaan di luar rumah, jemaah. Antum bisa lihat perempuan-perempuan yang dieksploitasi, ya, yang dijual. Pernah melihat orang jualan moge yang di sebelahnya laki-laki. Moge terus laki yang di sebelahnya. Gitu. Pernah lihat, jemaah? Siapa yang di sebelahnya moge itu? Perempuan yang dijual. Dan dia bangga kadang-kala, jemaah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada pameran mobil apa namanya? GMS atau Gias apa itu. Apa yang di sebelahnya mobil itu laki-laki. Jenggotan gitu. Tutup pamerannya, jemaah. Siapa yang perempuan dia dijual, jemaah. Dijual mereka itu. Padahal dalam Islam wanita itu dimuliakan. Dimuliakan. Siapa yang harus bekerja? Laki ini harus cari duit buat perempuan. Pernah kejadian, ini cerita dulu ya, ada seorang syekh yang berangkat ke Niagara. Ketika dia melihat air terjun Niagara itu, dia pakai gamis ya, sama jenggotnya. Itu ada cewek-cewek Amerika yang lihat, wah ini kok orang aneh, kata dia. You come here, kata dia. Datang dia ini. Perempuan sama pakaian-pakaian yang mini, kata dia. Dari Arab ya, kata dia. Iya katanya. Anda dengar perempuan-perempuan di negeri kalian itu dizolimi sama kalian. Kata dia. Oh kamu salah informasi kata dia. Loh benar kata informasi yang sampai kepada kalian menzolimi. Artinya perempuan itu dipojokkan di. Kata dia perempuan di negeri kita itu ratu buat kita. Kita itu tiap hari kerjanya keluar rumah capek dapat fulus kasihkan ke istri. Kerja kita itu cuma terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu dimuliakan perempuan. Apa kata perempuan-perempuan itu? Orang-orang Amerika mengatakan, kalau ada laki-laki suami yang kayak gitu di negeri kita, kita cium kakinya. Dia siap mencium suami yang kayak gitu, kata dia. Karena apa? Di sana perempuan harus kerja, jemaah. Sama-sama, bahkan kadangkala makan bersama di restoran, bayar dewe-dewe. Itu sama-sama bekerja mereka. Naudzubillah, karena kehidupan rumah tangga di sana kan sudah tadi punya anak belum menikah. Naudzubillah min dzalik di sana itu. Maka sejatinya dalam Islam tuh perempuan dihargai. Jadi kalau perempuan bekerja dengan izinnya suami, tetap perempuan punya tanggung jawab. Jangan sampai kewajiban dia di rumah tidak dia laksanakan. Mamanya dengan dia bekerja akhirnya ya butuh pembantu banyak di rumah yang kerja ini itu. Siapa yang gaji? Suami apa istri? Seharusnya istri yang kerjain itu. Ibu-ibu, suami terus yang kan? Duitnya istri buat istri aja, duitnya suami bagi dua, Ustaz. Jadi intinya duitnya istri memang duitnya istri. Duitnya suami, duitnya suami. Bukan duitnya istri. Jadi ingat duitnya suami, duitnya suami. Kenapa? Karena suami ini punya tanggung jawab bukan cuma sama istrinya. Dia punya orang tua. Dia punya bapak, punya ibu yang butuh biaya dari dia. Wajib anak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Bukan hanya kepada istri dia memberikan nafkah. Kalau kemudian duitnya suami, duitnya istri. Kalau mau ngasih orang tua gimana? Suami harus izin sama istri? Enggak. Maka tolong diperhatikan. Jadi suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Bukan karena istrinya bekerja dia tidak memberikan nafkah. Tetap kewajiban dia
dan memberikan nafkah kepada istri itu sesuai dengan kebutuhan apa sesuai dengan kemampuan? Ibu-ibu, sesuai kebutuhan apa sesuai kemampuan? Betul, sesuai kemampuan. Tapi disinilah adilnya Islam jemaah. Kenapa sesuai kemampuan? Kalau sesuai dengan kebutuhan, banyak suami yang gak mampu akhirnya. Mamanya kebutuhan rumah tangga itu, bang, Ana butuh sebulan 3 juta. Gajinya suami 2 juta. Maka karena sesuai dengan kemampuan, tugas seorang istri ketika dikasih sama suami, Dek, aku punya 1 juta. Tolong dicukupkan. Oh, nggak cukup. Oh, berarti cari istri yang lain yang cukup ini gitu. Loh, kok nggak cukup ini? Padahal suami kan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, bukan. Cukup jemaah karena udah malam. Semoga yang kita kaji bersama ini bermanfaat buat kita semua. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.